Halo adik-adik, bertemu lagi nih dengan Kak Divya. Untuk yang belum tahu, perkenalkan ya, nama kakak Nilo Putu Divya Jyoti Mahardika. Kakak merupakan mahasiswi semester 3 dari kelas 3F Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 201103147. Pada kesempatan kali ini kakak akan berbagi informasi kepada adik-adik semua mengenai konsep bangun ruang, kesebangunan, dan juga kongruensi segitiga. Untuk itu, adik-adik siap-siap ya. Kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, apakah adik-adik tahu atau pernah melihat nih gambar yang ada di samping kakak ini? Apa sih kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Untuk memahami lebih lanjut konsep mengenai bangun datar, maka simaklah video kakak berikut ini. Kali ini kita mempelajari mengenai bangun datar. Nah, pertanyaan kakak, apakah dari adik-adik ada yang bisa menjelaskan apa yang kalian ketahui mengenai bangun datar? Iya, bagus sekali adik-adik. Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Kalau bangun datar itu bentuknya seperti apa sih? Bangun datar itu apakah dia memiliki volume? Tidak. Apakah dia memiliki keliling? Luas? Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya bangun datar adalah suatu bentuk dua dimensi yang hanya memiliki keliling dan juga luas tanpa memiliki volume. Atau bangun datar juga bisa disebut sebagai sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Untuk memahami lebih dalam mengenai konsep bangun datar, kesebangunan, dan juga kongruensi segitiga, hal pertama yang harus adik-adik pahami itu adalah titik, garis, sinar, dan juga sudut. Ayo adik-adik kita perhatikan bersama. Di sana terdapat 3 orang yang berdiri sejajar. Nah, jadi mereka berdirinya berderet ya. Kemudian mereka memegang bentangan tali yang sama. Jadi dari orang yang paling ujung sampai orang ke ujung lainnya memegang tali yang sama nih dengan lurus. Oke, jadi dari contoh gambar tersebut, apakah adik-adik tahu kaitannya mengenai titik dan juga garis? Iya, benar sekali. Jadi, 3 orang dalam gambar tersebut dapat kita artikan sebagai titik. Dan tali yang terbentang yang digenggam atau dipegang oleh ketiga orang tersebut dapat kita artikan sebagai garis. Maka dapat kita simpulkan sebuah garis akan dapat terbentuk ketika terdapat gabungan dari beberapa titik. Juga yang perlu adik-adik ketahui, garis itu di setiap ujungnya tanpa batas. Jadi garis itu tidak ada batasnya ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sinar dan juga sudut. Sinar merupakan suatu ruas garis yang bermula dari satu pangkal memanjang tak terhingga pada kedua arahnya. Kemudian sudut itu merupakan gabungan dari 2 sinar atau sisi yang berpangkal sama dan arahnya tidak berlawanan. Di sini adik-adik juga bisa melihat bahwasanya terdapat berbagai jenis sudut, yakni sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan juga sudut lurus. Kita lanjut lagi dengan jenis dari bangun datar. Untuk jenis-jenisnya adik-adik bisa lihat sendiri ya di video kakak berikut ini. Nah, untuk pembahasan lebih dalam lagi mengenai bangun datar, sekarang kakak akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, kakak akan menjelaskan mengenai persegi. Tentunya persegi sudah sangat familiar nih buat adik-adik. Apakah ada yang tahu apa sih sifat-sifat dari persegi itu? Iya, benar sekali. Jadi sifat-sifat dari persegi yakni memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kemudian, setiap sudut yang terbentuk oleh sisinya itu membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, setiap diagonalnya membagi 2 sama besar sudut yang terbentuk oleh sisinya. Selanjutnya, perpotongan antara diagonalnya itu membentuk sudut siku-siku. Untuk lebih jelasnya adik-adik sambil menyimak ya gambar yang telah kakak sediakan. Dan juga persegi memiliki 4 sumbu simetri putar dan simetri lipat.
Mari kita beralih pada persegi panjang. Persegi panjang yang adik-adik lihat ini merupakan persegi panjang ABCD. Terdapat 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Sisi-sisi yang sejajar dan berhadapan itu adalah sisi yang sama panjang. Dalam persegi panjang ini, sisi yang sejajar dan berhadapan adalah sisi AB dengan sisi CD, dan juga sisi BC dengan sisi AD. Persegi panjang itu memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Dalam persegi panjang ini terdapat diagonal AC dan juga diagonal BD. Kedua diagonal ini memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya, persegi panjang memiliki 4 sudut siku-siku. Dalam persegi panjang ABCD ini terdapat sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, dan sudut DAB yang masing-masing berukuran 90 derajat atau siku-siku dan memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Kita beralih lagi kepada segitiga. Nah, di sini adik-adik sudah bisa melihat ya bahwa terdapat berbagai jenis segitiga. Ada segitiga sama sisi, yakni setiap sisi dari bangun segitiga ini adalah sama. Kemudian terdapat segitiga sama kaki, yang mana segitiga sama kaki ini memiliki 2 sisi yang sama panjang. Kemudian terdapat segitiga sembarang. Segitiga sembarang seperti namanya, bahwasanya setiap sisinya tidak beraturan atau memiliki panjang yang tidak sama. Kemudian ada segitiga siku-siku. Adik-adik sudah tahu kan kalau siku-siku itu adalah sudut 90 derajat, yang mana segitiga ini memiliki sudut 90 derajat. Selanjutnya ada segitiga tumpul. Nah, segitiga ini membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Dan yang terakhir terdapat segitiga lancip. Segitiga ini membentuk sudut-sudut yang kurang dari 90 derajat. Kita beranjak lagi kepada jajar genjang. Jadi jajar genjang ini tidak memiliki sumbu simetri atau tidak seimbang. Sisi dari jajar genjang yang saling berhadapan adalah sejajar dan sama panjang, yakni dalam contoh gambar di atas adalah AB sama dengan DB dan AD sama dengan BC. Sudut-sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama, yakni sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus, yakni sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut C tambah sudut D adalah 180 derajat juga. Diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi 2 yang sama besar. Kedua diagonalnya berpotongan di tengah-tengah dan saling membagi 2 yang sama panjang. Jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Mari kita beralih pada belah ketupat. Nah, belah ketupat itu sendiri memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat sama besar. Kedua diagonal belah ketupat saling membagi 2 sama panjang dan saling tegak lurus, serta diagonalnya tidak sama panjang. Selanjutnya ada lingkaran. Nah, lingkaran ini sangat familiar ya adik-adik. Sudah sangat sering kita temui, yakni hanya terdiri dari satu sisi, tidak mempunyai titik sudut, mempunyai simetri lipat dan tidak terbatas atau tak terhingga, memiliki simetri putar, tak terbatas dan juga tak terhingga. Jarak antara titik pusat dengan sisi manapun selalu sama. Oke, adik-adik sudah paham kan mengenai jenis-jenis dari bangun datar. Sekarang kita lanjut lagi mengenai kesebangunan. Nah, di sini kakak memiliki 2 buah bangun datar. Adik-adik, apakah keduanya itu dapat dikatakan sebangun? Bagaimana ya? Pasti nih adik-adik bertanya, bagaimana sih sebuah bangun datar dapat dikatakan sebangun? Nah, jawabannya adalah suatu bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila sudut-sudut dari bangun datar tersebut sesuai dan sama besarnya, serta setiap sisi baik panjang ataupun lebarnya memiliki perbandingan yang sama. Kembali lagi coba deh adik-adik lihat, apakah sudut dari kedua bangun tersebut sama? Apakah perbandingan sisi dari kedua bangun tersebut juga sama? Ya, benar. Mari kita buktikan bersama-sama. Langkah pertama, kita perlu untuk membandingkan sisi yang bersesuaian, yakni kita lihat dalam gambar tersebut ada sisi AB dengan sisi KL, di mana
sisi KL itu adalah 6 cm dan AB adalah 3 cm. Jadi dapat kita tuliskan dengan KL per AB sama dengan 6/3 yang hasilnya adalah 2/1 atau 2. Dan itu artinya bahwasanya kedua bangun tersebut dapat dikatakan sebangun. Selanjutnya kita membahas mengenai kongruensi segitiga. Di sini kakak memiliki dua bangun datar segitiga. Apakah kedua segitiga tersebut dapat dikatakan kongruen? Nah, pertanyaannya, bagaimana sih bangun datar yang dapat dikatakan kongruen? Bangun datar dapat dikatakan kongruen apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan juga sisi yang bersesuaian sama panjang. Tidak terasa kini kita sudah berada pada penghujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini kakak ingin meminta adik-adik semuanya untuk membuat kesimpulan atau menyimpulkan dari pembelajaran pertama kita, kedua dan juga ketiga, yakni konsep dasar bangun datar, konsep kesebangunan, dan juga kongruensi segitiga. Adik-adik bisa mencatatnya dan menyimpannya di buku catatan sehingga ketika nanti adik-adik lupa atau bingung mengenai hal tersebut, adik-adik bisa membuka catatan lagi. Sekianlah kegiatan kita pada hari ini. Kakak mohon maaf apabila dalam penyampaian kakak tadi terdapat banyak salah kata. Dan sekarang kakak akan tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.